Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas pembagian bilangan bulat. Jadi secara umum nanti pembagiannya akan dibagi menjadi 4 kasus. Yang pertama itu ada pembagian bilangan positif dibagi dengan positif, kemudian negatif dibagi dengan negatif, yang ketiga positif dibagi dengan negatif, dan yang keempat adalah negatif dibagi dengan positif. Oke, baik. Selanjutnya, jika kita mempunyai ini ya, bentuknya misalnya A dibagi dengan B, itu sama dengan C ya. Misalnya bilangan bulat A dibagi dengan B hasilnya C. Ya. Ini artinya adalah A ya, A nih atau yang dibagi ya, yang dibagi ini artinya adalah keping akhir yang diinginkan ya. Keping akhir yang diinginkan. Kemudian pembaginya B yaitu keping yang dipindahkan. Jadi dipindahkan ini bisa dimasukkan atau dikeluarkan. Dan yang ketiga C itu adalah banyaknya kegiatan memindahkan ya, baik itu memasukkan maupun mengeluarkan. Nah, jadi pada pembagian bilangan bulat ini kita akan menggunakan metode keping ya, sama seperti dengan perkalian pada video sebelumnya. Untuk kasus pertama, di sini kasusnya adalah positif dibagi dengan positif ya. Contohnya 4 dibagi dengan 2. Nah, 4 dibagi dengan 2 artinya adalah berapa kali nih kita memasukkan ya, berapa kali kita memasukkan 2 keping positif ya, sehingga menghasilkan 4 keping positif ya. Jadi di sini karena dia positif, berarti kita akan menggunakan warna biru ya, buntaran warna biru. Pertama, kita punya kotak ya. Ini anggap sini ya. Nah, langkah pertama kita memasukkan 2 keping positif kan. Nah, bagi kita ingin memasukkan 2 keping positif ya, sehingga nanti hasilnya sama dengan 4 ya. Kemudian ini baru satu kali itu menghasilkan 2 keping positif, sehingga nanti ini kita harus melanjutkan ke langkah berikutnya ya. Ini yang kedua, berarti kita punya kotak lagi. Tadi kita sudah punya 2 keping ya. Selanjutnya kita memasukkan 2 keping positif lagi. Nah, di sini hasilnya sudah sama dengan 4 ya. Yang diharapkan yaitu sama dengan 4. Ini 2 kali ya. Oleh karena itu ya, hasil dari pembagian yaitu kan banyaknya kegiatan ya, banyak kegiatan memasukkan atau mengeluarkan ya. Nah, di sini banyaknya kegiatan memasukkan yaitu ada 2 kali ya, sehingga ini 4 dibagi dengan 2 itu sama dengan 2 ya. Contoh berikutnya misalnya kita punya ini ya, 12 dibagi dengan 3 ya. Berarti kita buat kotak ya. Nah, kemudian kita isi 3 nih. 1, 2, 3 ya. Kemudian kita buat kotak kedua ya. Ini 1, 2, 3. Nah, 3 ini berasal dari ini ya. Kita memasukkan yang kedua kali. 1, 2, 3 ya. Berarti ini 1 kali, ini 2 kali ya. Nah, kita melakukan kegiatan memasukkannya 2 kali dengan jumlah 6 keping positif ya. Kita ingin menghasilkan yaitu 12 keping positif. Karena masih kurang, berarti kita melakukan kegiatan memasukkan lagi. Berarti ini
kita isi dengan 6 ya. Berarti tambah nih, kita masukkan yang ketiga ya. Nah, ini sama dengan 3 kali. Ini 9, masih kurang 3 lagi. Berarti kita buat kotak lagi. Selanjutnya kita masukkan lagi nih yang 3 ya. Oke. Nah, ini 3 ya. Ini sudah 9. 9 ini berasal dari sini ya. Nah, sekarang kita memasukkan 3 lagi. Ini sudah 4 kali ya. Nah, sedangkan di sini totalnya sudah 12 ya. Nah, ini sesuai dengan ini. Sehingga hasil dari perkalian itu yaitu banyaknya kegiatan. Banyak kegiatan di sini ada 4. Berarti 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Untuk kasus kedua, di sini ada kasusnya itu negatif dibagi dengan negatif. Contohnya itu negatif 4, maaf ini dibagi. Nah, di sini negatif 4 dibagi dengan negatif 2 ya. Nah, di sini artinya berapa kali kita memasukkan 2 keping negatif sehingga menghasilkan 2 keping ya, bukan keping. 2 keping menghasilkan 4 keping negatif. Jadi logikanya ini masih sama dengan kasus yang pertama ya. Tapi kita akan menggunakan keping negatif ya, bukan keping positifnya. Sehingga kita menggunakan lingkaran yang warna merah ya. Di sini yang pertama kita buat kotaknya. Nah, kemudian kita gunakan keping merahnya. Berarti ini 1, 2 ya. Ini baru 1 kali ya. Kemudian kita buat kotak kedua. Kemudian kita isi lagi nih 1, 2. Nah, sekarang kita isi kembali nih. Berarti kita isi dengan 2 keping negatifnya. Nah, di sini totalnya sudah 4 ya. Yang kita harapkan tuh yaitu 4 keping negatif. Berarti ini yang kedua kali. Nah, karena sudah menghasilkan 4 keping negatif, nah kita lihat yaitu banyak kegiatan yang dilakukan. Nah, di sini banyak kegiatannya yaitu sebanyak ya 2 kali ya. Sehingga kita punya bahwa negatif 4 dibagi dengan negatif 2 itu sama dengan 2 ya, berasal dari angka ini. Nah, sekarang kita akan mencoba ya dengan contoh yang berbeda. Di sini misal akan kita hitung negatif 8 ya dibagi dengan negatif 4 ya. Berarti di sini berapa kali kita melakukan kegiatan ya, yaitu memasukkan 4 keping negatif ya, sehingga menghasilkan 8 keping negatif. Berarti di sini ya, kita buat kotak pertama. Kita isi yang pertama kali yaitu 4 keping negatif ya. Nah, ini baru 1 kali ya. Kemudian kita buat kotak kedua. Pertama kita isi 4 ya. Nah, sekarang kita memasukkan 4 keping negatifnya. Berarti kita tambahkan 4 ini ya. Nah, di sini hasilnya sama dengan 8 keping negatif ya, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini yaitu kegiatan yang kedua kali ya, atau 2 kali memasukkan. Jadi, negatif 8 dibagi dengan negatif 4 sama dengan 2 ya. 2 nih, 2 yang ini ya, dapat dari sini. Nah, selanjutnya kasus ketiga,
ya. Kasus ketiga yaitu positif dibagi dengan negatif, ya. Positif dibagi dengan negatif. Di sini contohnya itu 4 dibagi dengan minus 4 dibagi dengan negatif 2. Nah, artinya berapa kali kita memasukkan, ya, dan mengeluarkan 2 keping negatif, ya, sehingga menghasilkan 4 keping positif. Nah, yang pertama adalah kita akan menggunakan kotak kosong, ya. Ini kita menggunakan kotak kosong. Kemudian kita isi kotak kosong ini dengan 2 pasang, ya. Kita isi dengan kotak kosong ini dengan 2 pasang positif dan negatif. Sehingga nanti ini akan menjadi, ya, PE 2 pasang positif, nah, dengan negatif. Kemudian karena kita akan menghasilkan 4 keping positif, ya, berarti di sini kita akan mengeluarkan 2 keping negatif, ya, sehingga kita akan mengeluarkan nih, ya. Nah, ya, berarti ini mengeluarkan, ya, 1 kali. Selanjutnya akan diperoleh ini, ya, berarti ini hasilkan 2 keping biru. Nah, sekarang kita akan memasukkan kembali, kita akan menambahkan dengan nol, ya. Dengan kata lain, kita akan memasukkan yaitu 2 pasang keping positif dan negatif, ya. Berarti ini 1, 2, ya. Kemudian nih 1, 2. Dan sekarang kita akan mengeluarkan yang negatif, ya, 2 keping negatif. Berarti ini kita syaratnya. Berarti ini mengeluarkan, ya, ini 2 kali, sehingga nanti hasilnya itu ini hasil terakhirnya 4 keping positif, ya. 1, 2, 1, 2 nih. Nah, hasilnya 4 keping positif. Karena sudah menghasilkan 4 keping positif, berarti kita punya bahwa 4 bagi minus negatif 2 itu sama dengan banyak kegiatan, ya. Banyak kegiatan yang dilakukan. Nah, di sini kegiatannya itu mengeluarkan sebanyak 2 kali, ya. Berarti di sini hasilnya ini sama dengan 2. Untuk kasus keempat, ya, yaitu kasusnya negatif dibagi dengan positif, ya. Negatif dibagi dengan positif. Contoh di sini adalah negatif 4, ya, dibagi dengan 2. Ya. Artinya berapa kali, ya, kita memasukkan dan mengeluarkan, ya, 2 keping positif, ya, sehingga menghasilkan 4 keping negatif, ya. 4 keping negatif. Ya. Berapa kali kita memasukkan dan mengeluarkan 2 keping positif sehingga menghasilkan 4 keping negatif. Yang pertama, kita akan membuat kotak kosong dulu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan ini, ya, 2 pasang keping positif dan negatif. 2 pasang keping positif dan negatif. Positifnya 2 dan negatifnya 2. Nah, kemudian, ya, kita akan mengeluarkan, ya, karena ingin hasilnya itu keping negatif, ya, berarti kita akan mengeluarkan 2 keping positifnya. Ya. Berarti keping positifnya kita hapuskan, ya, sehingga nah, ini kira-kira nanti akan menghasilkan kotak baris ini, ya.
Berarti di sini kita mengeluarkan ya 1 kali ya. Selanjutnya sekarang kita akan memasukkan ya, memasukkan 0 ya. Berarti kita modifikasi dengan 2 pasang keping positif dan negatifnya. Berarti ini 2 pasang ya, keping positif. Nah, setelah itu kita akan mengeluarkan lagi 2 keping positifnya. Berarti ini kita coret ya. Sehingga ya, kotaknya ini akan berisi 4 keping negatif ya. Berarti kegiatan ini yaitu yang ini mengeluarkan ya, 2 kali, sehingga negatif 4 dibagi dengan 2 itu sebenarnya banyaknya kegiatan ya. Di sini banyaknya kegiatan yaitu 2 ya. Ini sama dengan 2, maaf negatif 2 maksudnya. Ini kegiatannya sama dengan negatif 2. Nah, berikutnya kita akan membahas terkait sifat ya, sifat pembagian bilangan bulat. Pertama, apakah sifat pada pembagian bilangan bulat itu bersifat komutatif? Komutatif ya. Ini pertanyaan ya. Apakah sifatnya komutatif? Sekarang coba kita cek. Misalnya kita punya nih ya, 4 dibagi dengan maaf. Nih ya. 4 dibagi dengan 2. Ini sama dengan 2 ya. Nah, di sisi lain kita punya 2 dibagi 4 itu, nah ini tidak ada hasilnya nih. Ini tidak ada hasilnya. Nah, sehingga dari 2 ini kita bisa simpulkan bahwa ternyata 4 dibagi 2 itu tidak sama dengan 2 dibagi dengan 4 ya. Jadi pada pembagian tidak berlaku sifat komutatif ya. Nah, ini tidak berlaku sifat komutatif. Berikutnya sifat asosiatif ya. Asosiatif. Misalnya kita punya contoh ya. Nah, ini 8 dibagi dengan 2 ya, dikurung. Ini dibagi dengan 2 ya. Berarti ini sama dengan 8 bagi 2, 4 ya. Terus dibagi 2. Berarti sama dengan 2. Nah, berikutnya ini kita punya 8 dibagi, nah ya, 2 dibagi 2. Berarti ini karena ada kurungnya 8 tetap ya, kita kerjakan ya dalam kurung. Berarti ini sama dengan 1. Nah, 8 bagi 1 itu sama dengan 8. Nah, kita lihat nih, ternyata hasilnya nggak sama ya. Berarti ini 8 bagi 2 ya, dibagi 2 itu tidak sama dengan 8 dibagi 2 bagi 2 ya. Nah, dari kasus ini berarti kita simpulkan bahwa untuk sifat asosiatif ini tidak berlaku ya pada pembagian. Baik, terima kasih untuk video pembagian bilangan bulat sampai sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.